razia yang kita lakukan ke warnet. Kalau kemarin kita sudah melakukan di Kota Mataram, warnet ini ada tadi malam kita mendapatkan lagi kerjasama dengan Kesbangpol, kemudian BNK Kota Mataram dan juga teman-teman dari TNI dan Polri, ada 16 yang positif ya. Kemudian sebelumnya kita juga BNP melakukan razia juga ada 14, dan hari ini khusus malam ini kita menyasar ke wilayah yang lain. Kalau selama ini kan di Kota Mataram, kita coba ke Kota Praia, dan ternyata hasil yang kita dapatkan dari beberapa tempat, ada beberapa 6 tempat, itu didapatkan ada 11 yang positif, dan yang lebih mengagetkan kita juga ternyata yang positif itu juga anak sekolah. Ada satu anak sekolah SMA kelas 1 kalau nggak salah SMA, kemudian ada juga yang SMP kelas 3 SMP. Dan ini tentunya menjadi perhatian kita semua bahwa tempat penyewaan warnet, termasuk juga ada operator yang menyediakan fasilitas tempat wifi dengan membayar hanya 5.000 dia bisa sepuasnya 1 hari, dan itu juga merupakan salah satu tempat yang disalahgunakan oleh masyarakat kita, khususnya anak-anak muda kita. Dan dari yang kita dapatkan, informasi dari yang kita dapatkan bahwa mereka para pemakai ini, penyalahguna ini, dengan memakai narkotika atau sabu ya yang semua kita deteksi, ini menimbulkan efek stimulan. Efek stimulan dia itu menjadi fresh. Kalau dia main game menjadi lebih fokus. Nah, karena dia mempunyai efek stimulan ini, tempatnya di mana? Di rumah mungkin kan orang tua dan keluarganya sudah tidur. Nah, dicarilah tempat di luar mana yang masih ada buka fasilitas untuk menyalurkan dia karena memakai sabu ini. Di warnet lah tempatnya. Dia di sana main game, dia bisa membuka situs-situs yang lain, tapi rata-rata yang saya temukan hampir 90% itu mereka main game. Ya, PUBG, kemudian ada semacam PlayStation itu ya, sejenis mainan itu, dan itu yang dipakai oleh mereka untuk disalahgunakan. Itu kira-kira gambarannya. Mungkin ada yang kalau dari segi melihat fenomena seperti ini, apa yang akan dilakukan ke depan? Jadi sebenarnya ini kami sudah mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah di Mataram, dan pemerintah Kota Mataram dan wali kota sangat atensi, di mana kemarin Kesbangpol ya sudah menginisiasi untuk melakukan razia bersama dengan BNK Kota Mataram, dan juga di backup oleh kita juga membackup karena fasilitas tes urin dan sebagainya dari kita semua itu kemarin kegiatan yang di Mataram itu, dan dibantu juga teman-teman dari Polri. Kemudian yang di Kabupaten Lombok Tengah ini kami juga akan mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah sehingga ini bisa diatur bagaimana regulasinya, karena selama ini yang saya temukan warnet ini buka 24 jam, tidak ada izin, tidak ada yang mengawasi, dan rata-rata dipakai oleh mereka-mereka anak muda itu bermain game. Kan niat awalnya untuk warnet itu kan sebenarnya kan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, ada fasilitas internet digunakan untuk hal yang positif, tapi yang saya lihat sebagian besar digunakan untuk hal-hal yang kurang produktif. Sebagian besar dipakai untuk main game, bahkan dipakai oleh anak-anak pelajar sampai lewat tengah malam. Nah, ini yang tentunya harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, bagaimana regulasinya, termasuk juga nanti dinas pendidikan ya. Kalau SMP itu kewenangan dari kabupaten, kalau SMA provinsi. Kalau dari ini setelah ini kira-kira akan diapakan
Nah ini akan kita assessment dulu, sejauh mana pemakaian yang dilakukan. Kemudian apabila dia tidak terlibat jaringan pengedar dan sebagainya, akan dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan dibiayai sepenuhnya oleh negara, gratis. Ya. Dan diharapkan nanti kita akan panggil keluarga atau orang tuanya. Ini yang saya lupa lagi satu lagi, bahwa peran keluarga sangat penting dalam rangka untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan ini. Karena saya lihat rata-rata yang mereka yang di yang positif ini ada anak sekolah, peran orang tua sangat longgar karena sudah lewat dari jam 10 nggak pernah ditanyakan kok belum pulang, anak kita kemana, dibiarkan aja mau pulang mau tidak. Ini yang salah satu penyebab juga kenapa penyalahgunaan narkoba terjadi di tempat warnet ini. Di lingkungan sekolah pernah ada beredar temuan jadi berkembang, artinya dari pengakuan pelaku yang pelajar pernah menerima sabu dari sekolah atau narkoba yang beredar di sekolahnya, sehingga pada saat setelah sekolah mereka langsung main game sehingga fokus tadi. Kalau sabu di sekolah mungkin tidak ada ya, maksudnya peredarannya di sekolah-sekolah mungkin tidak, tapi setelah di luar di jam sekolah. Nah ini juga menjadi perhatian pihak sekolah untuk mengkomunikasikan dengan BNN apabila menemukan ada siswa-siswa yang bermasalah ataupun siswa-siswa yang memiliki ciri-ciri yang ada sebagai penyalahguna. Nah kita siap melakukan semacam kerjasama ya Pak ya, dan bahkan kita juga melakukan namanya dengan SIL, screening intervensi lapangan. Jadi kita mempunyai anggota konselor kita dengan berpakaian preman, tidak menonjolkan kita pakaian dinas dan sebagainya, melakukan konseling kepada mereka, menemukan pemakai ini dengan cara yang bisa diterima oleh mereka si anak didik ini dan tidak ada rasa takut dan sebagainya. Kalau biasa modusnya iming-iming itu seperti apa kalau dari pengedar terhadap pelajar? Sebenarnya tidak ada iming-iming ya. Jadi sebenarnya ini memperlebar pemasaran mereka menyasar ke anak-anak muda karena sabu itu sebenarnya kan sangat disukai oleh anak-anak muda karena dengan memakai sabu staminanya menjadi semakin meningkat, dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang kuat, yang bisa konsentrasi. Misal salah satu contohnya adalah main PUBG yang sekarang ini yang lagi menarik ini. Itu salah satu sasarannya. Cukup? Apakah dari 11 yang ini apakah ada yang mengedar? Soalnya tadi kan ada ditemukan BB juga. Nah ini pertanyaan yang bagus. Tadi memang di salah satu lokasi warnet yang ada di Praia ini ditemukan ada BB, dan bahkan di kamar mandi tadi ya ditemukan ada banyak IPR dan sebagainya. Nah ini dari bidang berantas, penyidik kita akan mengembangkan, mendalami, dan kita mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan 3 kali 24 jam dan bisa diperpanjang lagi 3 kali 24 jam. Nanti apabila ditemukan ada bukti, jaringan dan sebagainya, tentu kita akan proses sesuai dengan aturan itu. Tapi bagi yang tidak terlibat jaringan, hanya sebagai penyalahguna, kita akan rehabilitasi. Artinya sudah disediakan juga di wilayah warnet. Kalau hasil temuan itu sedang kita kembangkan nanti. Ya, cukup? Cukup. Oke, terima kasih banyak. Matur